Cephalopoda adalah kelas hewan moluska yang mencakup kelompok hewan laut yang sangat cerdas dan dapat bergerak dengan cepat. Beberapa contoh hewan cephalopoda termasuk gurita, cumi-cumi, dan sotong. Kata cephalopoda berasal dari bahasa Yunani di mana kephale berarti kepala dan pous berarti kaki. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri umum yang dapat ditemui pada hewan dalam kelas cephalopoda. Pertama, kepala berkembang. Cephalopoda memiliki kepala yang berkembang dengan baik, yang umumnya menyertakan mata besar dan otak yang canggih. Kedua, tentakel atau lengan. Mereka memiliki tentakel atau lengan yang dilengkapi dengan cupula atau cakram yang digunakan untuk menangkap mangsa dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Ketiga, cephalopoda dikenal sebagai pemangsa yang canggih. Mereka menggunakan tentakel untuk menangkap mangsa dan beberapa spesies memiliki kemampuan untuk menggunakan alat atau berkolaborasi dalam berburu. Keempat, memiliki insek. Hampir semua cephalopoda memiliki kantong tinta atau insek yang dapat mereka lepaskan untuk membuat kabut atau membingungkan predator. Ini merupakan taktik pertahanan yang umum. Ciri-ciri khusus cephalopoda. Yang pertama, tentakel dan lengan canggih. Cephalopoda memiliki tentakel atau lengan yang dilengkapi dengan cangkram sentuh yang sangat sensitif. Ini memungkinkan mereka untuk menangkap mangsa dengan presisi tinggi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, sistem sifat yang kompleks. Hewan-hewan ini memiliki kemampuan untuk mengubah warna dan tekstur kulit mereka secara cepat. Ini tidak hanya digunakan untuk penyamaran dari predator dan mangsa, tetapi juga sebagai bentuk komunikasi dengan hewan sesama. Yang ketiga, kantong tinta atau insets. Cephalopoda memiliki kantong tinta yang dapat mereka lepaskan sebagai bentuk pertahanan. Mereka memancarkannya ke air untuk menciptakan kabut yang membingungkan predator dan memberi hewan waktu untuk melarikan diri. Yang keempat, otak yang berkembang dengan baik. Hewan ini memiliki otak yang berkembang dengan baik dan merupakan salah satu dari sedikit hewan non-vertebrata yang dianggap memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dalam dunia hewan. Yang kelima, sistem sirkulasi darah yang efisien. Cephalopoda memiliki 3 jantung yang mengatur sirkulasi darah dengan efisien. 2 jantung pompa darah ke insang, sementara 1 jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Yang keenam, hidup di laut yang dalam. Beberapa spesies cephalopoda seperti cumi-cumi raksasa dapat ditemukan di kedalaman laut yang sangat dalam. Mereka dapat hidup di wilayah laut yang kurang terjamah oleh manusia. Yang ketujuh, ruang sepi atau sifat. Beberapa spesies memiliki rongga di dalam tubuh mereka yang disebut ruang sepi atau sifat. Rongga ini dapat diisi dengan gas atau cairan untuk mengontrol kepadatan dan membantu dalam mengatur kedalaman renang. Yang kedelapan, tentakel khusus pada gurita. Gurita memiliki tentakel yang dapat digunakan untuk berjalan di dasar laut atau untuk menjebak mangsa. Yang kesembilan, siklus hidup yang singkat. Umumnya, cephalopoda memiliki siklus hidup yang relatif singkat. Mereka tumbuh dengan cepat dan memiliki umur hidup yang terbatas. Struktur anatomi dan morfologi cephalopoda pada cumi-cumi. Yang pertama, faring. Bagian depan kerongkongan berfungsi untuk menghisap makanan dari mulut dan membasahinya dengan lendir. Mulut, tempat masuknya makanan. Mata sebagai alat penglihatan. Tentakel berfungsi sebagai alat gerak, merasa, memeriksa dan alat penangkap mangsa. Anus mengeluarkan sisa metabolisme. Hati mengambil sari-sari makanan dalam darah dan sebagai tempat penghasil empedu. Esofagus
Saluran di belakang rongga mulut berfungsi menghubungkan rongga mulut dan lambung. Insang sebagai organ pernapasan, lambung sebagai bagian dari organ pencernaan, cangkang dalam sebagai pelindung organ tubuh bagian dalam, ovarium penghasil sel telur, rektum sebagai bagian usus belakang yang membuka ke anus, kantung tinta, kantung selaput yang terdapat pada cumi-cumi yang mengandung tinta. Tinta akan disemprotkan bila cumi merasa terganggu akan kedatangan pemangsa atau predator. Struktur, anatomi, dan morfologi pada gurita. Jadi saya akan menjelaskan bagian-bagian tersebut. Yang pertama, mantel. Mantel adalah bagian tubuh utama gurita yang melibatkan sebagian besar tubuhnya. Ini adalah kantung besar yang mengelilingi organ-organ utama, seperti ingsan dan sistem pencernaan. Yang kedua, ingsan atau gills. Ingsan pada gurita memungkinkan mereka untuk mengambil oksigen dari air dan membuang karbon dioksida. Proses ini penting untuk pertukaran gas yang diperlukan untuk kehidupan. Yang ketiga, tentakel dan lengan. Arms and tentacle. Gurita memiliki 8 lengan yang dilengkapi dengan kupula atau cakram sentul. Cakram ini digunakan untuk menangkap dan memegang mangsa. Yang keempat, mata besar dan berkembang. Gurita memiliki mata yang sangat besar dan berkembang dengan baik. Mata ini memungkinkan mereka melihat dengan jelas di dalam air yang sering gelap. Yang kelima, suckers. Suckers pada gurita adalah struktur berbentuk cakram atau kupula pada ujung lengan dan tentakel gurita. Kupula-kupula ini berfungsi untuk berbagai keperluan, termasuk menangkap dan memegang mangsa, menjelajahi lingkungan sekitar, dan berinteraksi dengan objek di sekitarnya. Yang keenam, sipon-sipon pada gurita adalah struktur tubuh berupa tabung fleksibel yang terletak di bagian belakang kepala atau mantel gurita. Sipon ini memiliki beberapa fungsi penting, yaitu untuk bergerak maju dan mundur di dalam air. Dapat digunakan sebagai mekanisme pertahanan, berperan dalam siklus air di dalam mantel cavity tempat ingsan terletak, dan sipon membantu dalam pembuangan limbah dan air yang telah digunakan untuk pernapasan. Gurita dapat membuang air kotor dan zat-zat sisa melalui sipon. Yang ketujuh, insect pada gurita adalah kantong tinta yang merupakan bagian dari sistem pertahanan atau perlindungan gurita. Gurita memiliki kemampuan untuk melepaskan tinta ke dalam air sebagai respons terhadap ancaman atau bahaya. Yang ke-8, sistem heart. Sistem heart atau jantung sistemik adalah jantung ketiga yang berfungsi memompa darah oksigen yang telah melewati ingsan ke seluruh tubuh gurita. Yang ke-9, liver. Hati gurita membantu dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan. Nutrisi yang diserap seperti glukosa disimpan dalam hati untuk digunakan sebagai sumber energi saat dibutuhkan. Hati gurita juga berperan dalam produksi dan menyimpan pigmen yang dapat memengaruhi warna dan pola kulit gurita. Gurita dapat menggunakan kemampuan ini untuk beradaptasi dengan lingkungannya dengan mengubah warna tubuh mereka. Yang ke-10, stomach. Stomach adalah tempat di mana proses pencernaan berlanjut dan nutrisi yang diperoleh dari makanan diubah menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tubuh gurita. Nutrisi yang dihasilkan dari proses pencernaan kemudian diserap melalui dinding stomach dan disalurkan ke seluruh tubuh gurita. Yang ke-11, brain. Otak gurita
memproses informasi sensorik dari berbagai sumber, termasuk mata yang besar, tentakel, dan lengan. Ini memungkinkan gurita untuk mendeteksi dan merespons rangsangan dari lingkungan mereka. Yang terakhir, yang ke-12, mulut. Mulut gurita digunakan untuk menangkap, merobek, dan memasukkan makanan ke dalam saluran pencernaan. Selain digunakan untuk makanan, mulut juga berperan dalam menyedot dan menyemprotkan cairan tinta. Gurita dapat melepas tinta dari kantong tinta mereka sebagai mekanisme pertahanan untuk kabur dari predator atau predator yang membingungkan mereka. Nah, selanjutnya pada slide berikutnya kita dapat melihat gambar cephalopoda. Yang pertama itu ada gambar cumi-cumi, yang kedua ada gambar gurita. Masuk pada bagian klasifikasi. Sotong, filum Mollusca, kelas Cephalopoda, ordo Cepioidea, famili Cepiidea, genus Cepia, spesies Cepia sp. Sotong memiliki tubuh silindris yang panjang dengan sepasang sirip dan bagian belakang. Bagian kepala sotong memiliki sepasang mata besar yang membantu dalam penglihatan, sepasang lengan dan sepasang tentakel panjang tubuh dari pangkal kepala sotong. Lengan-lengan ini biasanya memiliki kupula atau cakram sentuh di ujung-ujungnya, membantu dalam mendeteksi mangsa dan lingkungan. Klasifikasi cumi-cumi. Filum Molluscae, kelas Cephalopoda, ordo Teutoidea, famili Loligonidae, genus Loligo kecuali spesies Loligo. Cumi-cumi merupakan binatang lunak dengan tubuh berbentuk silindris, sirip-sirip berbentuk triangular atau radar, yang menjadi satu pada ujungnya. Pada kepalanya di sekitar lubang mulut terdapat 10 tentakel yang dilengkapi dengan alat pengisap. Skull tubuh terdiri dari isi rongga tubuh, skull mesh, dan dental. Lapisan isi rongga tubuh berbentuk silinder dengan dinding sebelah dalam tipis dan halus. Mental yang dimilikinya berukuran tebal, berotot, dan menutupi isi rongga tubuh pada seluruh isi serta mempunyai tepi yang disebut leher. Klasifikasi gurita. Filum Molluscae, kelas Cephalopoda, ordo Octopoda, famili Octopodidae, genus Octopus, spesies Octopus sp. Gurita memiliki 8 lengan dengan alat pengisap berupa bulatan-bulatan cekung pada lengan yang digunakan untuk bergerak di dasar laut dan menangkap mangsa yang disebut dengan cakar cap. Lengan gurita merupakan struktur hidrostat muskuler yang hampir seluruhnya terdiri dari lapisan otot tanpa tulang atau tulang rangka luar. Tidak seperti cephalopoda lainnya. Sebagai besar, gurita dari subordo incirata mempunyai tubuh yang terdiri dari otot dan tanpa tulang rangka dalam. Gurita tidak memiliki cangkang sebagai pelindung di bagian. Paru adalah bagian terkeras dari tubuh gurita yang digunakan sebagai rahang untuk membunuh mangsa dan menggigitnya menjadi bagian-bagian kecil. Adapun beberapa manfaat, yang pertama, pertukaran oksigen dan karbon dioksida, 2. Konsumsi populasi hama, 3. Keanekaragaman hayati, 4. Penting dalam penelitian ilmiah, 5. Kegunaan dalam pangan, 6. Pertimbangan budaya dan pariwisata, dan yang terakhir, inspirasi untuk teknologi.